Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait keterampilan menyimak. Adapun yang pertama yaitu pengertian menyimak. Menyimak merupakan proses menerima pesan yang berupa ide, pendapat, gagasan, dan perasaan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Nah, dalam menyimak juga dapat meningkatkan daya ingat kita. Nah, seperti yang diketahui, menyimak bukan hanya sekedar menerima pesan, namun bagaimana kita sebagai penyimak dapat mencermati informasi yang terkandung di dalam pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan menyimak dibutuhkan konsentrasi penuh agar apa yang disampaikan oleh si pembicara dapat tersampaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu unsur-unsur dalam menyimak. Nah, unsur-unsur dalam menyimak terbagi atas 3 yaitu pembicara, penyimak, dan bahan simakan. Nah, berikut merupakan penjelasan-penjelasan dari setiap unsur dalam menyimak. Yang pertama yaitu pembicara. Pembicara merupakan orang yang menyampaikan pesan atau informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Nah, dalam komunikasi lisan, pembicara merupakan orang yang menyampaikan pesan. Selanjutnya penyimak merupakan orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahan simakan, di mana bahan simakan merupakan bisa berupa konsep, gagasan, atau informasi yang akan disampaikan oleh si pembicara dan diterima oleh penyimak. Nah, apabila pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, maka penyimak tidak dapat menerima bahan simakan dengan baik sehingga akan mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam proses komunikasi atau proses penyampaian pesan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan menyimak. Nah, ada beberapa tujuan menyimak, antara lain yang pertama yaitu menyimak untuk belajar. Nah, dalam hal ini kita dapat belajar atau dapat memperoleh pengetahuan dari pesan-pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Yang kedua yaitu kesenian. Nah, dalam kesenian ini biasanya menyimak juga bertujuan untuk mendapatkan proses keindahan, misalnya mendengarkan lagu atau musik sambil memahami makna dari lagu tersebut. Yang ketiga yaitu apresiasi. Nah, di sini agar kita dapat menikmati, menghargai, serta mengapresiasi sesuatu yang disimak, misalnya cerita, puisi, musik, dan lagu. Selanjutnya itu mengevaluasi agar kita dapat menilai baik buruknya atau logisnya, bisa juga apakah hal yang disampaikan itu tepat atau bisa saja asal-asalan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu jenis-jenis dalam menyimak. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif, merupakan suatu proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyimak ekstensif dalam pelaksanaannya tidak terlalu menuntut penyimak untuk memahami isi bahan simakan. Nah, namun penyimak hanya perlu memahami secara sepintas umum garis besarnya saja maupun poin-poin dalam bahan simakan. Yang kedua yaitu menyimak intensif, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi.
untuk memahami makna dari bahan simakan. Nah, menyimak intensif ini biasanya dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana pada kegiatan tersebut guru menuntut agar siswa memahami penjelasan yang diberikan dengan bisa saja melemparkan pertanyaan-pertanyaan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah siswa betul-betul menyimak apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teknik-teknik dalam menyimak. Ada beberapa teknik dalam menyimak, yaitu yang pertama yaitu simak ulang ucap. Kedua yaitu dengar dan kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu menyelesaikan cerita. Selanjutnya yaitu merangkum. Selanjutnya yaitu parafrase. Nah, parafrase ini cara yang bisa digunakan untuk memahami cerita atau dengan cara mengutarakan isi cerita tersebut menggunakan kata-kata sendiri. Nah, cerita yang dibacakan oleh si pembicara kemudian diperdengarkan kepada penyimak. Nah, setelah itu penyimak akan mengutarakan kembali cerita menggunakan rangkaian kata-katanya sendiri. Selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya memiliki harapan yang besar terhadap materi yang disampaikan dapat disimak dengan baik sehingga si penyimak dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.